Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dari FX Gold Coffee Shop. Coffee shop dengan konsep drink coffee make money sambil minum kopi, edukasi dan dapat dolar lagi. Ada tambahan lagi yang perlu saya sampaikan. Saya sering sekali diundang untuk menyampaikan materi trading, baik itu secara online ataupun secara offline. Dan saya sering bertanya kepada pengundang, dari mana Anda tahu mengenai saya? Dan dijawab dari referensi komen-komen para netizen yang mengusulkan saya menyampaikan suatu materi trading. Yang mau saya sampaikan seperti ini kira-kira, siapapun yang Anda minta di dalam menyampaikan suatu materi trading atau Anda referensikan, si A bagus, si B bagus, si C bagus, tetapi hanya direferensikan doang oleh Anda tanpa Anda mengikuti semua hal-hal yang baik yang disampaikan, maka akan percuma adanya. Jadi fenomenanya saya sering sekali menemukan, termasuk saya direferensikan untuk mengisi sebuah acara, si pengusulnya bisa menarik manfaat nggak dari apa yang disampaikan oleh yang mereka berikan referensi. Jadi jangan hanya mengusulkan si A bagus, si B bagus, si C bagus, tapi kita sendiri tidak menarik hal yang baik untuk kita lakukan atau praktekkan. Jadi hanya sekedar menonton, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar melihat tanpa action. Kalau kita perhatikan data-data minggu lalu, itu kita cek satu-satu dari mulai hari Senin, misalkan ini CPI atau inflasi negara New Zealand ya, itu menunjukkan kenaikan secara kuartal atau per 3 bulanan. Dan saya sudah membuat semacam tabel dari inflasi negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan seperti ini, bahwa saat ini yang terbesar inflasinya adalah Inggris 9,4% per tahun, kemudian disusul oleh Amerika 9,1%, Euro 8,6%, dan seterusnya. Sementara dalam kaitannya dengan New Zealand itu 7,3%. Sehingga sebetulnya kalau mau disimpulkan, secara prinsip hampir rata-rata semua negara di dunia ini, khususnya yang mata uangnya kita tradingkan, seperti USD, Canadian dollar, kemudian Euro, Pound sterling, New Zealand dollar, Australian dollar, itu mengalami kenaikan inflasi. Dan saya sudah sering kali menjelaskan, hal ini terjadi karena satu, soal Rusia Ukraina sebagai pemicu, akhirnya dampaknya kedua, rantai pasokan dalam hal energi dan bahan pangan yang bermasalah, di samping juga karena hal-hal yang lain. Kemudian juga tadi saya sudah sampaikan, inflasi Inggris juga mengalami kenaikan, dan itu tertinggi dari negara-negara yang mata uang kita tradingkan, yaitu 9,4%. Ini membentuk rekor lagi setelah sebelumnya itu 9,1%. Di sini Bank of Japan menyampaikan outlook-nya atau forecast-nya tidak terlalu ada yang berbeda dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, di mana Jepang masih menahan kenaikan suku bunga dan Indonesia juga menahan kenaikan suku bunga, di mana BI pada Kamis lalu tidak menaikkan suku bunga, sehingga kalau Anda perhatikan USD IDR itu tembus closing candle-nya di atas 15.000, dan saya rasa kalau BI tidak melakukan intervensi, di mana BI menahan suku bunga tidak naik,
naik dan sementara The Fed terus menaikkan suku bunga, maka saya yakin rupiah akan terus melemah sehingga bisa saja sampai ke 15.300, 15.400 dan lain sebagainya. Kelihatannya di sini BI mengikuti langkah dari BOJ ya, menahan suku bunga untuk tetap guna sebetulnya menjaga perputaran atau pertumbuhan ekonomi. Dan kita melihat sekarang ke euro di mana ini akhirnya setelah 11 tahun menahan suku bunga dirilis naik tidak tanggung-tanggung 0,5%, padahal prediksi sebelumnya adalah 0,25%. Diikuti oleh pernyataan dari Lagarde sebagai presiden direkturnya ECB, Bank Sentralnya Eropa. Secara umum saat ini kondisi euro memang sedang banyak masalah. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut ekonomi, yaitu yang disebut dengan inflasi, dan ini juga masalah rata-rata negara yang mata uangnya kita tradingkan. Kedua, juga belum selesainya kasus Rusia-Ukraina. Ketiga, juga dengan kenaikan harga pangan dan energi di Eropa. Keempat, juga masalah pasokan gas dari Rusia, walaupun katanya perkembangan terakhir saluran pipa gas Nord Stream itu kembali dialiri lagi gas dari Rusia ke Jerman. Dan menyangkut politik sendiri, saat ini Italia sebagai anggota Euro, negara terbesar ketiga setelah Jerman Prancis, juga sedang mengalami krisis kepemimpinan di mana Mario Draghi sebagai mantan sebetulnya presiden ECB dan menjabat Perdana Menteri Italia itu mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya ke Presiden Italia, sehingga parlemen ini berpotensi bubar dan kemungkinan besar di September atau Oktober mendatang Italia akan melakukan pemilu kembali. Ingat, pemilu-pemilu yang tidak sesuai dengan jadwalnya di negara manapun tentunya mempengaruhi investor. Itu kira-kira tinjauan singkat masalah-masalah yang terjadi di Eropa. Dengan demikian, kalau kita perhatikan nanti chart, kalaupun suku bunga naik, itu tidak serta-merta atau otomatis membuat Euro USD misalkan menjadi terbang, karena tetap saja ada beberapa masalah yang tadi saya sudah uraikan dalam kaitannya dengan Euro. Bagaimana dengan Inggris sendiri? Nggak usah kepo, trading forex itu segampang belanja online. Tinggal pilih produknya, eksekusi, selesai. Gampang kan? Tradingnya mulai dari 0,01 lot dan bisa dapat rewards. Di MAFX, trading forex semudah itu. Mirip 11-12 dalam tanda kutip dengan euro, secara ekonomi sama, yaitu inflasi, soal krisis energi pangan, soal juga gas, kemudian juga soal kenaikan suku bunga, dan secara politik mirip juga di mana Perdana Menteri Boris Johnson akhirnya mundur dan saat ini terjadi pertarungan memperebutkan ketua partai konservatif, partainya Boris Johnson, di mana calonnya itu ada 3, yaitu mantan Menteri Keuangan, kemudian Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangannya. Ini juga menimbulkan stabilitas politik yang tidak kondusif sampai akhirnya terbentuk pemerintahan yang baru. Kita bisa bayangkan kalau sebuah negara pemerintahannya itu belum ada, itu kan membuat keraguan market di mana pengambilan keputusan tentunya akan tertunda. Belum lagi masalah Brexit itu juga menjadi problem negara Inggris. Sekarang saya fokus ke hari Kamis jam 1 dini hari, di mana The Fed akan mengumumkan soal suku bunga dan diikuti oleh press conference setengah jam kemudian. Kita sudah tahu juga bahwa masalah Amerika sama dengan negara-negara yang lain, yaitu tingginya inflasi, dan saya juga sudah menyampaikan data terakhir inflasi Amerika kembali membentuk rekor tertinggi, yaitu 9,1%. Oleh karena itu, market menganggap dalam rangka mengatasi inflasi yang 9,1% ini, maka dilakukanlah
tindakan-tindakan kenaikan suku bunga yang agresif. Target suku bunga Amerika di akhir tahun 2022 adalah 3,5 sampai 3,75%. Dan kemudian pengumuman suku bunga itu sisa 4 kali lagi, yaitu di 28 Juli, kemudian September, November, dan Desember. Dan di tanggal 28 Juli itu diprediksi terjadi kenaikan 0,75%. Sebelumnya ada prediksi akan naik 1% akibat inflasi yang terus membentuk rekor. Dan kalau kita lihat countdown-nya dari CME Tools, market sebelumnya pernah memprediksi, yaitu 1 minggu yang lalu, sebesar 29% kenaikan suku bunga akan 100 basis poin dari 1,75 menjadi 2,75. Tetapi saat ini data menunjukkan optimismenya malah menurun, yaitu dari 29 menjadi 19%. Lantas bagaimana kira-kira efek dari kenaikan suku bunga ini? Jika kenaikan suku bunga itu 0,75% saja, maka bisa saja kenaikan 0,75% atau 75 basis poin mengalami yang disebut dengan anti klimaks, di mana institusi besar melakukan praktek-praktek buy on rumor, sell on news atau data. Artinya, melihat bahwa sebelumnya sudah terjadi kenaikan yang signifikan, kemudian data kenaikan suku bunga justru menjadi anti klimaks, bukan membuat USD menguat, malah melemah. Di beberapa peristiwa kenaikan suku bunga terakhir, 18 Maret itu mengalami kenaikan suku bunga. Memang ini langsung menggerakkan market naik, padahal hanya sebesar 0,25 saja. Di sini juga naik, kemudian di sini naiknya cukup signifikan, di mana kalau kita perhatikan ada kenaikan sebesar 0,75, tetapi Anda perhatikan dia turun dulu, baru kemudian akhirnya naik. Jadi kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sini? Bisa saja kejadian yang sama terulang, artinya suku bunga naik 0,75, dolar indeks turun dulu, baru kemudian kembali ke fundamentalnya, di mana maksudnya kalau terjadi kenaikan suku bunga di dalam teori ekonomi biasanya membuat mata uang tersebut akan bergerak naik. Oleh karena itu, saya meminta Anda berhati-hati, artinya kalau naik 0,75 Anda jangan langsung melakukan aksi buy USD dulu atau misalkan sell gold, tetapi amati dulu, karena kalau melihat pengumuman suku bunga sebelumnya walaupun naik 0,75 justru dolarnya melemah dulu, baru kemudian akhirnya dia menguat. Jadi dalam kasus ini bisa saja dolar indeks turun dulu ke sini atau turun dulu ke sini seperti ini dan akhirnya kembali menguat, artinya kembali ke kebiasaan dalam analisa fundamental. Dalam sebuah pengumuman suku bunga berpotensi membuat mata uang negara yang suku bunganya diumumkan naik tersebut kembali menguat. Apalagi kita sudah sama tahu bahwa saat ini pergerakan dolar itu dominan bullish dan pergerakan gold itu sebetulnya dominannya adalah bearish. Tapi jangan lupa, saya juga sudah menerangkan sebelumnya, bahwa jika terjadi inflasi yang tinggi tapi belum sampai tahap terlalu mengkhawatirkan, orang bisa saja melakukan pilihan masuk ke gold sehingga membuat gold menguat. Apalagi kita tahu selama ini gold belum berhasil membentuk closing candle di weekly atau monthly di bawah 1700 sebagai support psikologi dari gold. Jika ternyata kenaikannya 0,5% saja, saya yakin dolar akan lebih melemah. Sebaliknya jika terjadi kenaikan sebesar 1% atau 100 basis poin, menurut saya akan cenderung dolar langsung rally. Sekian, terima kasih analisa fundamental. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.